Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak nih. By the way, kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika saat Pak Polisi lagi ada di kantornya, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau ada suatu pembunuhan yang terjadi di suatu perumahan guys. Ada seorang tetangga yang menelpon polisi dan berkata, "Aku melihat mayat Pak Dayat tergeletak di belakang rumahku di samping tong sampah. Awalnya aku kira ini adalah sebuah boneka, tapi setelah aku lihat ternyata ini adalah mayat manusia. Oleh karena itu aku pun langsung menelpon Bapak." Pak Polisi langsung bergegas ke TKP guys dan mengidentifikasi tempat kejadian. Dan ternyata ada 3 tetangga dekat Pak Dayat yang diduga pelaku dari pembunuhan ini. Yang pertama ada Bibi Mai. Dia bilang, "Rumahku terletak di seberang rumah Pak Dayat. Sepanjang hari ini aku ada di taman kota bersama teman-temanku. Kita di sana untuk senam dan olahraga bersama. Aku kaget karena saat di sana aku ditelepon oleh tetangga untuk pulang dan ia menanyakan mayat Pak Dayat." Yang kedua ada Rodi guys. Ia berkata, "Aku baru aja selesai ngecat pot bunga punya orang tuaku. Saat aku ingin cuci tangan ke rumah, aku mencium bau busuk di tong sampah tetanggaku. Tapi aku mengabaikannya dan langsung masuk ke rumah. Aku pun kaget kalau itu adalah mayat Pak Dayat yang aku kenal." Yang terakhir ada Pak Bonar. Dia berkata, "Aku mengenal sekali Pak Dayat. Dia orangnya baik dan rendah hati. Pada saat kejadian aku lagi minum kopi di depan teras. Aku pun kaget saat ada polisi yang meminta keterangan soal pembunuhan Pak Dayat. Tapi aku nggak tahu apa-apa karena aku terakhir melihat dia seminggu yang lalu." Kalau menurut kamu sendiri, siapa ya yang telah membunuh Pak Dayat? Langsung aja 5 detik untuk kamu cari tahu. Gimana guys? Udah ketemu siapa pelakunya? Jadi kalau kamu perhatikan perkataan Rodi, dia bilang kalau ia baru aja ngecat pot ya. Coba deh kamu perhatiin lagi, chatnya belum selesai dan juga acak-acakan tuh. Udah pasti kalau pelakunya adalah Rodi ya. Mungkin karena panik dia jadi berbohong. Hayo, siapa yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Yuk kita next ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Sebuah kejadian pencurian di toko perhiasan guys. Pencurinya mengambil perhiasan di toko itu dengan menghancurkan kaca di tempat perhiasannya. Total kerugian dari pencurian itu senilai 700 juta tuh. Dan anehnya nggak ada salah satu alarm yang berbunyi pada saat kejadian. Pak Toyo sebagai manajer di toko itu langsung panggil seorang detektif untuk mencari tahu orang yang mencuri perhiasan itu. Detektif datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang shift malam pada saat kejadian. Yang pertama ada Bu Rizka. Dia bilang, "Jujur pada saat shift malam kemarin saya ketiduran pada jam 2 malam. Dan saya baru bangun pada jam 5 pagi. Soal kejadian itu aku nggak tahu apa-apa dan maafkan saya atas keteledoran yang terjadi." Yang kedua ada Pak Budi guys. Dia bilang, "Aku menjaga toko itu semalaman. Pada saat kejadian aku ada di pos jaga dan aku curiga kalau pencurinya karyawan sini karena aku sama sekali nggak mendengar alarm malam itu." Dan yang terakhir ada Saepul guys. Dia berkata, "Aku berada di ruangan CCTV pada saat malam itu. Aku nggak melihat ada orang yang masuk ke toko ini. Dan soal kejadian itu aku nggak melihatnya di layar CCTV. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kamu, siapa ya yang mencuri perhiasan itu? Langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk kalian cari tahu. Jadi pencurinya adalah Pak Budi tuh. Karena kalau kamu teliti, ada luka di tangannya ya, yang kelihatannya masih baru tuh. Kemungkinan dia menonjok tempat perhiasan itu, dan tempatnya menjadi pecah ya. Hayo, siapa nih yang masih salah? Terus semangat ya guys, masih ada teka-teki selanjutnya kok.
Teka-teki ketiga. Di sebuah kota yang lagi tenang-tenangnya, ada sebuah pesawat UFO yang sedang terbang mengelilingi kota itu guys. Setelah dilihat-lihat, ternyata pesawat itu berniat untuk menghancurkan gedung-gedung di kota tersebut. Beruntungnya, ada seorang superhero wanita yang sangat cantik guys. Dia langsung mengejar UFO itu sampai ke angkasa. Setelah kejar-kejaran sama UFO, tiba-tiba superhero itu ditarik paksa untuk masuk ke pesawat UFO itu guys. Superhero itu kebingungan dan mencoba mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari pesawat itu. Ternyata ada 3 pintu yang bisa ia masuki guys. Dia yakin bahwa di antara 3 pintu ada salah satu pintu yang menunjukkan pintu keluar. Di pintu pertama ada sebuah alien yang membawa senjata tuh. Di pintu kedua ada lalapan api yang sangat panas banget. Dan di pintu yang terakhir ada sebuah sengatan listrik yang sangat mematikan. Kalau kamu lihat-lihat, kira-kira superhero ini harus masuk ke pintu yang mana ya? Langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk kalian cari tahu. Jadi pintu yang harus ia masuki adalah pintu ketiga guys. Karena kalau kamu teliti, dari awal ada lambang listrik di dada superhero itu ya, yang artinya dia kebal dengan listrik tuh. Hayo, siapa nih yang benar? Mata kalian teliti-teliti banget deh. Teka-teki keempat. Ada sebuah kasus pembunuhan di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Ibnu. Ia tewas karena ada yang menembaknya tepat di dahinya. Ibunya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang tega melakukan pembunuhan ini. Polisi datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang ada pada saat kejadian. Yang pertama ada Bayu guys. Dia bilang, aku baru aja datang dari kampus. Saat aku masuk rumah, aku kaget karena Ibnu udah tewas. Aku sama sekali gak tahu apa-apa soal pembunuhan ini. Yang kedua ada kakeknya guys. Dia berkata, aku berada di kamarku sepanjang hari. Aku bukanlah pembunuhnya. Aku aja jalan menggunakan tongkat. Mana mungkin aku bisa ke lantai bawah sendirian. Dan yang terakhir ada pembantunya guys. Dia bilang, aku baru aja masak telur di dapur. Pada saat aku ingin mengantarnya ke kamar kakek, aku mendengar kabar bahwa Ibnu telah tewas. Kalau menurut kamu nih, siapa ya yang telah membunuh Ibnu? Aku kasih waktu 5 detik untuk kalian cari tahu. Jadi pembunuhnya kakeknya sendiri guys. Karena di sekitar tubuhnya Ibnu ada bercak darah yang kemungkinan itu berasal dari tongkat si kakek ya. Dan lihat aja tuh, ada foto kakeknya yang memakai seragam tentara. Makanya dia bisa menembak pas di dahi Ibnu ya guys. Hayo, siapa nih yang salah? Tetap semangat ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh loh. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang manakah pembunuh sebenarnya? Langsung aja dijawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, seperti biasa jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, wah berarti kamu super teliti. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!